Ayah bunda, dari tangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari dan mengenal hewan dan bunga langka yang ada di Indonesia. Apa sajakah mereka? Yuk kita belajar bersama. Indonesia ini termasuk salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Tapi otakers, permasalahannya saat ini adalah tidak sedikit juga hewan yang sudah terancam punah karena populasinya yang mulai langka. Penyebab hewan menjadi langka bisa jadi karena faktor alam, namun banyak juga karena ulah tangan manusia. Lalu, apa saja hewan langka yang dilindungi tersebut? Berikut 10 hewan langka yang dilindungi di Indonesia yang wajib teman-teman otakers ketahui. Yang pertama ada orangutan. Orangutan hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan, termasuk dalam jajaran hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Habitat orangutan berada di hutan hujan tropis dataran rendah. Orangutan merupakan hewan pemakan buah-buahan dan pemakan telur hingga vertebrata kecil. Orangutan sendiri dikatakan sebagai hewan langka karena hanya terdapat 7.500 ekor saja saat ini. Padahal tahun 1990, orangutan diperkirakan berjumlah lebih dari 200.000 ekor. Saat ini tempat penangkaran orangutan berada di Kalimantan Tengah bernama Taman Nasional Tanjung Puting. Yang kedua adalah badak bercula satu. Badak bercula satu atau badak Jawa mempunyai ciri khas satu cula di kepalanya. Meski disebut badak Jawa, binatang ini tidak terbatas hingga Pulau Jawa saja loh, tetapi juga bisa ditemukan di seluruh Nusantara. Populasi badak Jawa semakin menurun. Hal ini diakibatkan karena susahnya hewan ini untuk berkembang biak dan usia hidup hanya sekitar 80 tahun saja. Saat ini populasi badak bercula satu hanya sekitar 50-an ekor saja. Hewan ini dapat kalian temui di hutan ujung kulon Pulau Jawa. Yang ketiga adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa atau macan kumbang adalah hewan yang telah dinyatakan hampir punah tahun 2007. Macan tutul Jawa memiliki ukuran paling kecil dibandingkan jenis macan tutul lainnya dan memiliki penglihatan yang sangat tajam dalam mencari mangsa. Macan ini adalah asli hewan endemis Pulau Jawa. Macan tutul merupakan satu-satunya kucing besar yang masih tersisa di Pulau Jawa. Sebagian besar populasi macan tutul dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Yang keempat adalah kucing merah Kalimantan. Kucing merah adalah hewan endemis asli Pulau Kalimantan dengan karakteristik warna merah di seluruh tubuhnya. Mereka mendiami hutan tropis yang lebat. Kucing ini telah masuk sebagai hewan langka dan terancam punah sejak tahun 2002. Jumlah populasi di habitat aslinya, kucing ini diperkirakan hanya tersisa sebanyak 2.500 ekor saja pada tahun 2007. Yang kelima adalah singa puar. Indonesia harusnya cukup bangga karena memiliki singa puar yang dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Hewan langka yang satu ini hanya mempunyai berat tubuh sekitar 80-140 gram saja. Dan hewan ini memiliki panjang tubuh sekitar 12-15 cm. Hewan ini mempunyai sepasang mata yang lumayan besar yang ukurannya melebihi volume otaknya sendiri. Dan tahukah teman-teman kalau mata dari hewan singa puar ini hanya bisa digunakan pada malam hari? Habitat asli singa puar terdapat di Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Sumatera bagian selatan serta tenggara. Yang keenam adalah ikan belida. Dengan berat tubuh dapat mencapai 1 kg dan panjang tubuh mencapai 87,5 cm, ikan belida ini memang cukup besar untuk ukuran ikan air tawar. Bentuk tubuh ikan ini seperti pisau. Makanan kesukaan dari ikan belida ini adalah ikan-ikan kecil serta udang. Habitat asli dari ikan ini adalah di perairan wilayah air tawar di wilayah Jawa dan Kalimantan.
Hewan langka yang ketujuh adalah harimau Sumatera. Jenis harimau Sumatera ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Keberadaannya kini sungguh memprihatinkan karena jumlah semua harimau Sumatera hanya tinggal 500 ekor saja. Penebangan hutan yang sembarangan dan perburuan liar dituding sebagai penyebab langkanya hewan yang satu ini. Sesuai namanya, hewan ini hanya terdapat di daerah Sumatera. Hewan langka yang ke-8 adalah anoa. Anoa mirip sebuah kambing dengan ukuran yang besar. Namun yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar, yaitu adanya tanduk runcing di kepalanya yang panjangnya mencapai 30 cm. Anoa termasuk mamalia yang mempunyai kuku genap. Anoa merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi yang memiliki dua macam spesies, yaitu anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Ancaman kepunahan ini terjadi karena kebiasaan masyarakat sekitar yang memburunya untuk dikonsumsi hingga diambil bagian kulit dan tanduknya. Hewan langka ini hidup di dalam hutan sehingga anoa tidak bisa menjadi hewan ternak, meski memiliki kesamaan dengan hewan kerbau. Diketahui bahwa populasi anoa terbanyak dapat dijumpai di kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Bogani, Naniwaterbone, dan Suaka Marga Satwa Namtu. Hewan langka yang ke-9 adalah burung elang Jawa. Burung elang ini mempunyai bentuk yang sangat gagah, namun sangat disayangkan populasinya kini tinggal 250 ekor saja. Keberadaannya hampir tersebar merata di sekitar hutan di Pulau Jawa, seperti Gunung Anjas Moro, Gunung Kawi, Gunung Salak, Gunung Slamet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain di gunung-gunung, hewan ini juga terdapat di beberapa taman nasional yang ada di Jawa, seperti Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, serta Taman Nasional Muara Betiri. Nah, hewan langka yang terakhir adalah komodo. Komodo merupakan hewan yang sangat langka karena jumlahnya yang sedikit. Hanya terdapat di Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Komodo. Hewan ini juga termasuk spesies kadal paling besar di dunia yang rata-rata memiliki panjang 2-3 meter dan berat mencapai 100 kg. Di alam bebas, habitat komodo telah mengalami penyusutan dan terancam punah karena aktivitas manusia. Oleh karena itu, International Union for the Conservation Nature memasukkan komodo termasuk sebagai hewan yang langka. Hewan ini pun termasuk salah satu hewan langka yang dilindungi pemerintah Indonesia. Nah, Otakers, itulah 10 hewan langka di Indonesia yang terancam punah. Sebenarnya masih banyak sekali spesies hewan yang juga dikatakan sebagai hewan langka. Untuk itu, perlulah kita memahami akan keberadaan mereka ya. Jangan pernah memburu atau secara tidak langsung ikut mengurangi populasi mereka dengan memakai produk yang dihasilkan dari bagian tubuh fauna tersebut. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa satwa langka harus kita lindungi? Lalu bagaimana cara terbaik melindungi satwa tersebut dari kepunahan? Dicatat ya. Mengapa satwa langka harus kita lindungi? Lalu bagaimana cara terbaik melindungi satwa tersebut dari kepunahan? Jawab pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Selain terkenal dengan keberagaman budayanya, Indonesia juga memiliki beragam flora dan fauna yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Makanya tidak heran kalau Indonesia juga memiliki beragam buah asli khas Indonesia. Namun, tak sedikit masyarakat yang belum mengetahui macam-macam buah khas Indonesia. Bahkan ada beberapa buah khas Indonesia yang langka dan sangat jarang ditemui. Dalam video kali ini, kami telah merangkum 11 buah langka khas Indonesia. Kira-kira apa saja ya? Simak video ini sampai habis. Buah keledang termasuk buah langka bumi Kalimantan. Bentuknya persis nangka. Demikian pun daging buahnya. Hanya saja ukurannya lebih kecil.
Keledang merupakan buah yang mulai terlupakan seiring dengan habisnya hutan-hutan alami. Pohonnya dapat menjulang tinggi mencapai 30 meter dan berdaun lebar dan sedikit berbulu. Pohon keledang dapat berbuah sejak 5 tahun setelah ditanam. Buah keledang rasanya manis dan daging buahnya terpisah dari bijinya seperti nangka. Sensasi rasanya merupakan campuran antara nangka dan manggis. Warna kulit buahnya jingga kemerahan dan bentuk buahnya seperti cempedak. Buah keledang termasuk salah satu buah-buahan eksotis hutan Kalimantan. Bisbul merupakan salah satu buah asli khas Indonesia yang memiliki kerabat dengan kayu hitam dan kesemek. Mungkin kamu masih asing dengan buah ini lantaran bisbul sangatlah langka dan jarang diketahui orang-orang. Buah ini dapat tumbuh di daerah tropika beriklim muson dengan ketinggian 800 mdpl dan dapat dipanen pada bulan Juni September. Biasanya buah ini dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi rujak maupun minuman segar. Buah yang dijuluki buah mentega ini mempunyai rasa manis namun agak sepet. Meskipun langka, ternyata buah ini memiliki beragam kandungan yang manfaat. Jika kamu mengkonsumsi buah ini, kamu bisa mendapatkan manfaatnya seperti menjaga kesehatan sistem pencernaan, melancarkan peredaran darah, dan juga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Ceplukan atau ciplukan adalah nama sejenis buah kecil yang ketika masak tertutup oleh perbesaran kelopak bunga. Buah ini juga dikenal dengan berbagai nama daerah seperti sesenet atau sesendet. Buah ciplukan biasa tumbuh liar di semak belukar, pinggiran hutan, dan juga sawah. Selain buahnya, akar tumbuhan ini sering juga diambil guna sebagai obat-obatan. Tapi sayang, untuk daerah kota, tumbuhan ini sudah sangat jarang ditemukan. Buah tarap mirip sekali dengan buah cempedak. Hanya saja daging buahnya lebih putih dan kulitnya sangat unik. Jika kita raba, kulitnya akan menempel ke telapak tangan seperti kaki cicak. Buah tarap adalah sumber energi sebab rasanya sangat manis. Cara membukanya adalah dengan membelah buah tarap secara membujur. Kemudian kulit buah akan dengan mudah kita kelupas. Yang tertinggal adalah butiran-butiran ranum berwarna putih yang siap dinikmati. Tak hanya bentuknya yang seperti cempedak, aroma buah ini pun hampir mirip dengan cempedak. Tentunya buah jambu sudah tidak asing lagi di telinga kalian kan? Indonesia memiliki beragam jenis jambu, mulai dari jambu biji hingga jambu air. Namun, pernahkah kamu mendengar buah jambu mawar? Buah yang dikenal dengan sebutan jambu keraton ini tergolong langka dan tidak dibudidayakan secara komersial. Jambu ini merupakan kombinasi dari jambu air dan jambu biji. Bentuknya mirip dengan jambu biji, namun ketika dibuka seperti jambu air. Seperti namanya, jambu mawar memiliki aroma yang harum seperti bunga mawar. Burahol atau dikenal dengan sebutan buah kepel merupakan flora identitas dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Konon katanya buah ini menjadi kegemaran bagi putri keraton Jawa karena buah ini memiliki aroma wangi yang dapat dijadikan deodoran dan membuat air seni tak berbau. Selain itu, buah ini memiliki nilai filosofi sebagai keutuhan dan kesatuan mental serta fisik. Namun sayangnya buah ini cukup langka. Lantaran reputasi buah burahol sebagai tanaman keraton membuat rakyat jelata enggan menanamnya. Buah lai atau buah elai merupakan buah asli Indonesia yang dapat kita jumpai di hutan Kalimantan. Secara fisik, buah lai sangat mirip dengan buah durian. Hanya saja, buah lai memiliki warna yang lebih menggoda, di mana warna dagingnya berwarna orange cerah.
Buah ini sangat diminati karena memiliki tekstur daging buah yang legit dan manis. Buah Gandaria atau di beberapa daerah di Indonesia disebut juga sebagai buah raman atau ramania, merupakan salah satu buah asli Indonesia yang banyak disukai. Secara fisik, buah Gandaria memiliki bentuk seperti buah mangga. Jika sudah matang, buah ini berwarna kuning dengan rasa manis namun sedikit kecut. Biasanya langsung dimakan atau diolah menjadi manisan dengan rasa asam manis menyegarkan. Namun, ketika masih muda, buah ini bisa dijadikan rujak, asinan, atau sambal. Sayangnya buah ini tergolong cukup langka. Karena pendistribusian, produksi, serta upaya budidaya buah ini sangat terbatas. Padahal buah ini memiliki potensi yang cukup besar apabila komoditasnya terus dikembangkan dan terus ditingkatkan. Wah, sayang sekali ya sobat. Mangifera kemanga. Buah kemang mempunyai kerabat dekat dengan binjai dan buah mangga. Kemiripannya dapat dilihat dari bentuk dan struktur pohon, mulai dari daun sampai buahnya. Namun di daerah perkotaan, buah ini sangat jarang ditemukan. Daging buah kemang memiliki rasa asam dan juga manis. Di beberapa daerah Sumatera, selain dimakan utuh, buah ini juga diolah menjadi sambal kemang. Apakah kamu pernah mendengar buah menteng? Buah ini disebut juga dengan kepundung, kapundung atau kemundung. Buah ini cocok ditanam di area tropis seperti Indonesia. Dahulu tanaman menteng sering ditemukan di Pulau Jawa, tepatnya pekarangan rumah warga. Buah ini dapat dikonsumsi secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Meskipun begitu, masih banyak orang yang mengkonsumsi buah ini dengan cara merebusnya terlebih dahulu atau diolah menjadi manisan maupun asinan. Namun sayangnya, kini buah menteng tergolong langka dan sulit ditemui. Manau merupakan buah langka yang tumbuh dari pohon rotan di daerah. Secara fisik, buah ini hampir mirip dengan salak karena bentuknya oval dan kecil serta memiliki sisik. Namun, saat dicicipi, buah ini tidak berasa manis, melainkan pahit dan sedikit sepat. Sehingga orang-orang biasa mengolahnya untuk dijadikan sambal, rujak, atau asinan. Karena buah ini cukup langka, maka dijual dengan harga yang mahal, yakni mencapai 200.000 per kilogramnya. Itulah 7 buah langka khas Indonesia yang harus kamu ketahui. Jika kamu menemukan buah langka tersebut, jangan lupa untuk mencicipinya ya, karena buah-buahan tersebut memiliki manfaatnya tersendiri untuk kesehatan tubuh. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua ya. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa saja manfaat keragaman buah langka khas Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat? Bagaimana upaya kamu untuk melestarikannya? Jelaskan. Dicatat ya. Apa saja manfaat keragaman buah langka khas Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat? Bagaimana upaya kamu untuk melestarikannya? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.